Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa wudhu itu yang wajib dibasuh hanya 4 anggota sedangkan yang lain adalah sunnah? Apa dalil dan juga keterangan dari 4 anggota tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Anda. Jadi memang rukun wudhu yang tadi kami terangkan, yang tadi sudah diterangkan, ada 6 perkara. Yang pertama niat, dan yang anggota yang wajib disucikan ada 4, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Berdasarkan dalil, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhir ayat. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah, itu yang pertama. Yang kedua, dan membasuh kedua tangan. Dan yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki. Dan yang keenam tartib. Dalam kitab Safinah itu diterangkan dari yang 4 anggota ini, kenapa 4 anggota yang wajib disucikan? Karena ternyata ketika Nabiullah Adam alaihissalam berada di surga itu bersama ibunda Hawa, sedang asik-asiknya di surga, tapi kemudian dia melanggar yang memang sudah dilarang oleh Allah, yaitu apa? Untuk tidak mendekati pohon khuldi, yang mana pohon tersebut adalah pohon yang memang dilarang, jangankan dimakan buahnya, didekatin aja nggak boleh. Sebagaimana dalam firman Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah, enak-enakanlah kamu, tenang-tenanglah di sana bersama istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan aja lah, makanlah sesukamu apa yang kamu inginkan, buah anu, makanan ini dan itu semua. Tapi kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan coba-coba kalian dekatin ini pohon. Kalau kalian dekatin ini pohon, fatakuna minadh dhalimin, kalian akan menjadi orang yang zalim. Nah, ternyata iblis ini menggoda Adam dan ibunda Hawa. Atas godaan iblis tersebut kemudian timbullah gitu keinginan untuk mendekati, bahkan bukan hanya mendekati, terus mengambil dan memakan buah khuldi tersebut. 4 anggota yang wajib dibersihkan ini adalah 4 anggota yang pertama kali melakukan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah. Mana yang 4? Ketika Nabi Adam dan ibunda Hawa mendekati ini pohon, kenapa kaki dibasuh? Karena ketika kaki ini melangkah ke pohon tersebut, maka kaki ini adalah bermaksiat. Maka harus dibersihkan nih, dibasuh kaki. Lalu yang kedua, sampai di pohon tersebut, Nabi Adam ingin meraih buah khuldi tersebut. Diraih dengan tangannya, tapi ternyata dia nggak nyampe. Nabi Adam nggak nyampe, segitu tingginya Nabi Adam. Lalu kemudian dia jinjit, apa jinjit itu? Jingke sehingga buah khuldi tersebut menyundul kepalanya, menyundul sedikit kepalanya. Maka pantas dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, maka sekalipun ini sedikit menyentuh buah khuldi, maka tetap dianggap bermaksiat. Makanya bahasanya di Al-Quran wamsahu, dan di fikih pun mashur ro'si mahsubah di rosi, mengusap sedikit atau sebahagian kepala. Jadi walaupun sedikit tetap dibersihkan, disucikan dengan cara menyapu atau mengusap. Maka kepala ini pun adalah bermaksiat kepada Allah. Tuh anggota tubuh yang kedua. Yang ketiga, diambillah buah khuldi tersebut dengan diraih dengan tangannya. Walaupun dengan satu tangan, tapi tordan lilbab bahasa katanya. Satu yang berbuat tapi yang lain kena. Gitu. Satu yang berbuat, yang lain kena. Maka diraihlah buat khuldi tersebut, diambil dengan tangan. Maka tangannya ini pun adalah bermaksiat kepada Allah, maka harus dibersihkan, disucikan.
dan yang kemudian dimakanlah buah khuldi tersebut di mulutnya, masuk ke mulutnya, yang mana mulut ini ada di bagian wajah. Walaupun mulut yang makan, tapi karena mulut ada di bagian wajah, maka satu wajah, satu bagian ini harus dibersihkan ketika dia berwudu, wajib dibersihkan. Nah, ini 4 anggota yang wajib dibersihkan ketika dalam berwudu. Gitu kira-kira, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu kemudian ada pertanyaan juga yang selanjutnya, lantas dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i itu diwajibkan berniat, baik itu di dalam berwudu ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya ibadah badaniyah? Insyaallah. Assalamualaikum. Pertanyaan luar biasa nih ya. Kita sambungin lagi dah. Kenapa niat? Imam Syafi'i mewajibkan di setiap ibadah, terutama ibadah badaniyah, itu diwajibkan niat. Berdasarkan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya dan sempurnanya amal perbuatan itu bin niat, dengan menggunakan niat. Kenapa ada niat yang dalam hal ini? Berdasarkan hadis tadi niat itu, ingat, niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, melakukan atau menyengaja suatu pekerjaan muqtaronan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, ketika kita berwudu, kapan tuh niatnya? Ketika membasuh wajah. Waktunya niat di situ. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di hati. Makanya niat itu dengan bahasa yang kita mengerti. Kenapa? Karena adanya di hati. Jadi hati ini bukan bagian lisan, hati ini bagian makna. Makna itu adanya di hati. Maka ketika berwudu kita niat dalam hati. Lantas kenapa ada niat dalam mazhab Imam Syafi'i selain hadis tadi innamal a'malu binniyat? Karena memang apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika dia 4 anggota tubuhnya ini melakukan perbuatan dosa, itu semuanya itu karena ada dorongan dalam hati. Ada dorongan di dalam hati. Tidak mungkin dia ujuk-ujuk Nabi Adam mengambil buah tersebut kalau bukan ada dorongan dalam hati, yang mana hatinya atau di dalam sudurnya perasaannya itu sudah dibisikin dengan bujuk rayu iblis. Dibisikin, itu makan tuh buah, kalau kamu makan ini buah kau akan kekal di dalam surga. Namanya juga khuldi, artinya kekal. Maka disitulah godaan kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa kemudian terbesit dorongan di dalam hati, sehingga apa yang dilakukan, apa yang ada di benak dia, di dalam hati dia, kemudian dipraktekkan, dikerjakan. Prakteknya adalah dengan anggota tubuh dia, dengan tangannya, wajahnya, kaki, dan juga kepalanya. Jadi semuanya itu timbulnya dorongannya dari dalam hati. Nah, inilah niat itu pentingnya, niat ketika dalam berwudu ataupun ibadah-ibadah yang lain sebagaimana yang dilakukan ataupun mazhab kita yaitu Imam Syafi'i. Baik, demikian pelajaran wudu kita hari ini. Insyaallah bab rukun wudu yang 6 ini yang diakhiri dengan tartib, yaitu adalah mendahulukan yang pertama, mengakhirkan yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan Allah wallahu a'lam bissawab. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.